Kisah Ratu Puranegara yang sangat terkenal di tanah Jawa dan Melayu. Dikisahkan suatu hari seorang raja yang memimpikan sebuah bulan berada di pangkuannya. Kemudian bulan itu dibawa oleh sang ratu. Tak selang berapa lama kemudian sang ratu hamil. Dan pada hari yang baik, ratu melahirkan seorang anak laki-laki yang berparas tampan dan berhati baik. Anak tersebut dinamai Raden Undakan Penurat atau Raden Menteri. Lalu, seorang anak itu diberi pengasuh yang mana pengasuh itu adalah anak dari patih yang bernama Punta Wirajaya. Setelah beberapa lama, Raden Menteri sudah mulai dewasa. Kemudian ia ditunangkan dengan putri di Banjar Kulon. Di kemudian hari, Raden Menteri pergi berburu burung. Kemudian ia memasuki sebuah taman yang terlarang. Taman itu dinamai Taman Panglipur Lara. Lalu di dalam taman itu, ia menjumpai seorang putri yang amat cantik. Putri itu adalah anak dari Ratu Wengger yang bernama Putri Ken Tambuhan, yang sedang dikurung oleh sang ratu. Raden Menteri sangat terpesona dengan kecantikan sang Putri Ken Tambuhan. Lalu Putri Ken Tambuhan dibawa oleh Raden Menteri ke istana, lalu dijadikan istri olehnya. Setelah ratu mengetahui hal itu, sang ratu sangat marah. Sang ratu berusaha mencari cara untuk membunuh Ken Tambuhan. Suatu hari, Raden Menteri disuruh untuk memburu selendang. Ken Tambuhan pun menunggu sang suami pulang. Di saat Raden Menteri pergi, disitulah ratu menyuruh seorang pesuruh untuk membunuh Ken Tambuhan di dalam hutan besar. Ken Tambuhan pun sudah mati akibat dibunuh. Kembali ke Raden Menteri yang terus tidak menemukan seladang itu. Ia pun nyerah dan kembali lagi menuju istana. Di tengah perjalanan, ia menemui mayat Ken Tambuhan. Sontak, ia pun kaget dan sedih melihat kekasihnya yang sudah mati. Lalu, dia mengambil sebuah pisau di sakunya dan kemudian ia menusuk dirinya sendiri. Disusul oleh pengawal yang setia kepada Raden Menteri pun menusuk dirinya sendiri. Mayat dari mereka pun saling bertumpuk. Kematian dari Raden Menteri dan Ken Tambuhan pun diberitahukan kepada sang ratu. Sang ratu pun jatuh pingsan yang mengetahui bahwa anaknya mati. Setelah mengingatnya kembali, ratu menyuruh untuk membakar mayat dari Ken Tambuhan dan Raden Menteri dan abunya dimasukkan ke dalam candi emas. Setelah Raden Menteri pergi, sang ratu sudah tidak diperdulikan lagi oleh suaminya atau sang raja. Kemudian, seorang dewa atau Batara Kala yang mengelilingi dunia pun kasihan kepada sang raja yang telah kehilangan anaknya, dan meramalkan bahwa Raden Menteri akan memiliki istri Kentembuhan. Di suatu hari, sang ratu mendapatkan informasi bahwa candi emas itu sudah tumbuh menjadi 2 kuntum bunga tanjung. Yang satu bunganya mekar dan yang satu lagi bunganya menguncup. Maka sang nata dan sang ratu pun tiap pagi hingga sore selalu melihat bunga itu. Kemudian sang nata bermimpi bahwa ada yang menyuruhnya untuk mengambil bunga tanjung dan 2 kuntumnya itu. Bunga yang kuncup itu diberikan kepada sang ratu untuk diukupi dan disatangi. Dan bunga yang mekar itu oleh ratu diasapi. Maka sang ratu dan sang nata itu menuruti perintah sang batara itu. Kemudian bunga yang kuncup itu keluar Raden Menteri, sedangkan yang mekar muncullah Ken Tambuhan. Sang nata dan sang ratu pun sangat senang sekali. Lalu mereka pun membuat acara untuk menyambut Ken Tambuhan dan Raden Menteri. Kemudian Ken Tambuhan dan Raden Menteri dinikahkan setelah selesai pesta penyambutan. Raden Menteri menjadi raja untuk menggantikan posisi ayahnya.
Selama Raden Menteri menjadi raja, rakyat pun sangat bergembira karena kepemerintahan yang baik, kemudian negeri yang ramai, dan pedagang pada datang. Maka dari itu yang membuat rakyat sangat sayang kepada Raden Menteri.